Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelum memulai materi, kami ingin perkenalkan diri dulu. Saya Rizky Adi Prasetyo, ada Agustina, dan ada Wawa Zahwa. Dan di sini materi kelompok 2 memahami investasi syariah dan konvensional di Indonesia. Itu ada materi yang pertama, pasar modal syariah dalam tinjauan teoritis dan legalitas. Materi yang kedua, fungsi dan karakter pasar modal syariah. Materi ketiga, pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Dan materi keempat, perkembangan investasi syariah di pasar modal di Indonesia. Materi kelima, pentingnya investasi dan jenis-jenis dalam investasi. Dan yang materi terakhir, proses investasi. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, pasar modal syariah dalam tinjauan teoritis dan legalitas. Yaitu pasar modal syariah menurut teoritis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ialah kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik terkait efek yang diterbitkan. Lembaga dan profesi terkait efek pasar modal syariah yaitu kegiatan pasar modal yang diatur UU PM. Namun, produk dan mekanisme transaksi tidak menentang prinsip syariah. Pasar modal syariah dalam tinjauan legalitas dalam Islam, investasi sebagai kegiatan ekonomi muamalah. Hukum asal muamalah ialah mubah, kecuali jelas ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak prinsip syariah dalam peraturan perundangan, misal prinsip ridho sama ridho dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan ada kesepakatan antar pihak berkepentingan. Untuk materi kedua, fungsi dan karakter pasar modal syariah. Sini ada 5 fungsi untuk pasar modal syariah dan ada 8 karakter pasar modal syariah menurut Matt Wally tahun 1995. Ya, ini fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua itu memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan link produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin dalam harga saham. Dan ada 8 karakter pasar modal syariah. Itu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Terus yang kedua, saham dapat dijual beli melalui pialang. Yang ketiga, tiap perusahaan yang memiliki saham di bursa efek harus sampaikan perhitungan dan neraca laba pada komite manajemen bursa efek. Yang keempat, komite manajemen terapkan harga saham tertinggi tiap perusahaan yang interval di bawah 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan di atas HST, namun boleh dijual di bawah HST. Komite manajemen harus pastikan semua perusahaan ikuti standar aplikasi syariah. Yang ketujuh, perdagangan saham hanya berlangsung seminggu setelah menentukan HST. Yang ke-8, perusahaan hanya menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan HST. Ini
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustina. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri yang disampaikan Rizky Adep. Yang materinya itu, yang pertama, pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pihak-pihak yang terlibat di pasar modal itu ada 5. Yang pertama, emiten. Kedua, investor. Ketiga, penjamin emisi. Keempat, perantara perdagangan. Dan yang kelima, manajer investasi. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat atau go publik dengan cara menerbitkan efek berupa saham, obligasi di bursa. Yang kedua, investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go publik yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Ketiga, penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go publik sampai batas waktu tertentu. Yang keempat, perantara perdagangan. Perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga disebut dengan broker atau pialang. Peran broker atau pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Dan yang terakhir, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Kemudian, materi yang kedua yaitu perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Upaya pendalaman pasar modal syariah sebelumnya sudah dimulai sejak lama. Jejaknya sudah ditelusuri sejak 1997 dengan terbitnya produk reksadana syariah pertama. Namun, baru sejak 2011 upaya pengembangan pasar modal syariah mulai bergeliat dengan lebih serius. Sejak itu, perkembangan pasar modal syariah sudah cukup pesat, tetapi tidak cukup signifikan bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Jumlah investor syariah meningkat hampir 9.000% dari hanya 531 investor pada 2012 menjadi 47.165 investor per Februari 2019. Rata-rata pertumbuhan investor saham syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total investor BI, namun jumlah investor saham syariah baru mencapai 5,2% dari total investor saham Indonesia. Baiklah, hanya itu pemateri saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wawa Zahwa. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Agustina, yaitu pentingnya investasi dan jenis-jenis dalam investasi. Pentingnya investasi. Investasi merupakan sebuah aktivitas yang menempatkan dana dalam satu periode. Harapannya, penggunaan dana itu dapat menghasilkan sebuah keuntungan dan juga peningkatan dalam nilai investasi. Jadi, mengapa investasi ini sangat penting, apalagi bagi kaum milenial? Karena investasi merupakan aset jangka panjang, sehingga di masa tua nanti tidak perlu khawatir pendapatan dan usaha apa yang perlu dikembangkan. Ibaratnya investasi merupakan jaminan di masa tua. Selanjutnya, jenis-jenis dalam investasi. Pertama, deposito. Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, saham. Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Saham adalah bentuk lain dari aset. Yang ketiga, obligasi. Obligasi umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapat dengan cara investasi obligasi lebih tinggi daripada deposito, karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi. Namun, cara ini lebih berisiko karena jika peminjam modal bangkrut, maka ada kemungkinan utang tidak dibayarkan. Yang keempat, reksadana. Selain saham, reksadana kini juga sedang populer di kalangan pebisnis maupun masyarakat. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer.
Yang kelima, investasi properti. Jenis investasi ini termasuk investasi non-real karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, atau apartemen. Bentuk investasi ini terbilang paling menguntungkan karena harga jual properti jarang turun bahkan selalu naik. Yang keenam yaitu emas. Investasi juga bisa dalam bentuk emas. Sama halnya dengan properti, investasi emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi real. Umumnya, emas yang diinvestasikan berupa emas batangan. Pembahasan terakhir, proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. What a wonderful